Balik lagi kita mengartikan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tadi Bang Juma mengatakan Ya, apakah salam kakak semuanya. apakah Yesus Giliran saya dulu apakah ngomong kak. saya lanjutkan dulu sebentar mau menanggapi Bang Juma. Apakah Yesus menyuruh mengkristenkan dunia? Akar kata dari Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, di Matius 28 ayatnya yang ke-19, kita buka dulu sebentar nih. Udah Matius 28 kepanjangan. ayat Ya 19, dong. karena itu Udah gantian pergilah, kita. jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir dunia. Dan Yesus juga berkata, aku tidak hanya memperhatikan domba yang di kandang ini, maksudnya umat Ibrani yang tersisa, tetapi aku juga memperhatikan yang di luar kandang atau domba, itu berarti semua bangsa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Begitu Bang Juma. Oke, saya boleh tanggapi? Boleh, silakan Bang. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan apa yang saudari sebutkan tadi, kasih gitu ya. Nah ini jangan ke hati dulu, kita ke sunat hati dulu. Sunat hati itu di dalam Ulangan 30 nomor 6, dan Tuhan Elohim akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Nah, sunat hati itu adalah melahirkan manusia itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah senantiasa melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia, senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Yang mana? Yang datang di tengah-tengah Bani Israel, bukan Yesus, bukan Paulus. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Nah, di dalam kitab Yosua 22 nomor 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan oleh Musa kepadamu, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu baru mengasihi. Makanya Yesus mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu pasti mendengarkan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Yesus kembali kepada hukum Taurat. Bukan justru masuk ke dalam ajaran Paulus. Apa yang dikatakan kemudian? Hanya dengan lakukanlah dengan setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Oleh Musa, bukan oleh Paulus, oleh Musa. Yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa yang diperintahkan oleh Musa. Makanya Yesus mengusir orang-orang Kristen di dalam Matius 7. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Perjanjian yang diberikan kepada Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pengakuan saudara. Anda mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Memang, saya pun aku itu. Kristen adalah pengikut Kristus. Tapi Kristus yang bukan manusia. Mana Kristus yang bukan manusia itu? Baca Galatia 2 ayat 1 nomor 12. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Tetapi aku menerima dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ini adalah yang datang kepada Paulus. Bukan anak manusia. Tetapi ada Kristus baru
yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Berarti bukan anaknya Maria. Anaknya Maria itu manusia. Sedangkan yang diterima Paulus ajarannya bukan dari manusia. Yesus mengaku manusia. Kemana-mana Yesus mengaku manusia. Bahkan duduk di samping kanan Tuhan itu sebagai manusia. Turun untuk yang kedua kalinya juga sebagai anak manusia. Sedangkan Paulus menerima ajarannya, ajaran Kristennya bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Kristus yang mengaku Yesus. Ingat, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Ingat, Paulus menerimanya bukan dari manusia, tapi dari makhluk yang mengaku Yesus. Siapa dia ini? Dari sanalah asalnya agama Kristen. Kemudian Anda mengatakan domba di luar kandang. Anda domba Israel. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba Bani Yakub. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 Tuhan berkata, aku membuat Bani Yakub 3/4, kemudian aku hembuskan kepada seluruh penjuru mata angin. Artinya Bani Israel itu bukan cuma ada di Aule. Maksudnya Aule itu apa? Bukan hanya ada halaman Yerusalem, tetapi Bani Yakub ada juga di luar Aule, di luar Bani Israel, di luar Yerusalem. Siapa mereka? Mereka yang sudah keluar tinggal di bangsa-bangsa asing. Kepada mereka lah kemudian Yesus diutus. Makanya dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada Bani Israel, tetapi pergilah kepada murid-muridku, yaitu dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jadi ketika Yesus mengatakan di Yohanes 10 nomor 16 itu, masih ada lagi domba-dombaku yang harus kugembalakan di luar dari Aule, di luar dari Yerusalem, halaman Yerusalem ini. Yang dimaksud domba di situ bukan kita orang Indonesia. Yang dimaksud domba di luar Aule, di luar Yerusalem adalah Bani Yakub yang sudah dihembuskan oleh Tuhan keluar dari kota Yerusalem. Yang ketiga, yang terakhir, barang siapa yang percaya. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan, ketika di dalam kitab saudara dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Nah, ketika Yesus mengucapkan ucapan-ucapannya, simpulnya di mana? Coba Mbak Ted, lihat di dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman, segala ucapan, segala perkataan yang Tuhan, yang Bapa berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini bukan Kristen, tapi muridnya Bani Israel. Kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Iya. Salam buat Bang Zuma, buat Ustadz Alif. Dengan betul dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku. Mereka muridku setelah menerima segala firman yang Tuhan berikan kepadaku, telah kuajarkan kepada mereka. Nah, firman yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu semuanya telah disampaikan sebelum terangkat ke langit. Berarti ucapan-ucapan Paulus, ucapan Lukas, ucapan Markus itu bukan firman dari Yesus. Yang datang di Pulau Patmos, akulah Yesus yang kau aniaya. Yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak ada lagi firman. Segalanya telah disampaikan Yesus sebelum terangkat ke langit. Itu pasti itu. Nah, setelah firman-firman ini diambil oleh pengikutnya, muridnya, yang nanti dianiaya oleh Paulus, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Yesus itu adalah Rasulullah. Lalu kalau semua firman sudah diterima, sudah disuapin Yesus kepada muridnya, ternyata endingnya muridnya hanya percaya Yesus adalah Rasulullah. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dari mana? Dari mana? Dari makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah dia. Tapi itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk penyesat yang mengaku namanya Yesus.
Segala firman telah Yesus sampaikan. Lalu buat apa lagi dia datang kepada Paulus? Lalu buat apa lagi dia datang ke Ananias? Lalu buat apa lagi dia datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos? Bukankah firman semuanya telah disampaikan? Dan di antara seluruh firman itu, Yesus berkata, waspadalah iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Makanya murid-murid Yesus tak ada menjadi Kristen. Yang menjadi Kristen itu orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia. Yudaism tidak mau menjadi pengikut Yesus, pengikut Paulus. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria, adalah makhluk halus yang datang kepada Yesus itu, yang datang kepada Paulus. Makanya agama Paulus dengan agama ajaran Yesus itu berbeda. Mengasihi itu Tuhan, mentaati hukum Taurat. Sekarang begini, 1 menit paling lama. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Apa kata Tuhan di sana kepada Bani Israel? Aku akan mengadakan perjanjian baru. Coba saya ulang, aku akan mengadakan perjanjian baru, bukan sama seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyangmu ketika aku membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjian yang akan aku lakukan itu adalah aku akan menanamkan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itulah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Apa itu? Hukum Taurat. Makanya Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat yang paling hina. Nah, kemudian Yesus juga mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, berarti dia tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, itu kata Yesus tuh. Karena kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat, perjanjian baru. Tapi oleh Kristen, perjanjian baru Tuhan dirubah menjadi perjanjian lama demi untuk mengangkat harkat martabat surat-surat Paulus dan kawan-kawannya. Perjanjian baru Tuhan Elohim kepada Bani Israel dijadikan sebagai perjanjian lama demi untuk mengangkat buku-buku yang mereka loloskan pada saat konsili-konsili dan pengkanonan. Dianggaplah itu perjanjian baru dan perjanjian lama dipensiunkan. Meskipun masih dibawa-bawa sebagai apa? Sebagai tameng. Sebagai mereka ini berasal dari Bani Israel padahal kagak. Itu dia. Jadi sekali lagi, perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel adalah hukum Taurat. Perjanjian lama itu mereka adalah ketika dikeluarkan dari dikeluarkan dari penjajahan Mesir, Firaun. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Kristen muncul mengatakan firman Tuhan itu adalah sudah usang, enggak lagi berlaku, yang berlaku sekarang yang baru. Inilah yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, bahwasanya apabila engkau melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Maksudnya ada pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Tempat kudus itu apa? Kedudukan yang suci. Apa kedudukan suci itu? Rasul. Padahal yang duduk sebagai rasul di situ adalah pembinasa keji, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 7:25 yang dinubuatkan di situ adalah pembinasa keji yang membantah perkataan Sang Yang Maha Tinggi dan merubah hukum-hukum Tuhan yang Sang Maha Tinggi. Siapa dia? Ya itu tadi, perjanjian baru diputar menjadi perjanjian lama. Perjanjian baru, perkataan-perkataan mereka sendiri yang kemudian pengikutnya anggap itu adalah firman Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus asli ketika bertemu dengan penyembah-penyembah Yesus palsu, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Karena Yesus palsunya enggak menampakkan diri. Yesus palsunya itu adalah makhluk roh, enggak menampakkan diri. Si Kristen mencari yang tidak menampakkan di mana Yesus ini, mana? Tak ada menampakkan diri. Yang nampak hanya Yesus anak Maria. Datanglah mereka. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Apa? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kaget Kristennya loh.
Bukankah kami bernubuat loh, bermujizat loh, sampai pada level tinggi mengusir setan loh pakai namamu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa kata Yesus? Hei, aku datang ke tengah-tengah Bani Israel untuk agar Bani Israel melakukan kehendak Bapakku. Lu siapa pada? Lu siapa? Lu siapa? Aku tidak mengenal kalian. Ternyata selama ini yang dikenal, yang mereka kenal Yesus Kristus, Tuhan Yesus, itu bukan anak Maria, tapi Yesus yang makhluk roh yang datang kepada Paulus yang kemudian orang Kristen sembah hari ini. Mohon maaf, ini data di Bible. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Oh, berarti penyesat itu memakai namaku. Namaku Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus. Yang datang kepada Paulus, makhluk roh. Yesus datang untuk kedua kalinya dalam bentuk roh? Enggak. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, benar yang engkau katakan, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah roh kebenaran, yaitu penghibur. Tetapi yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus yang ngaku Yesus, bukan Roh Kudus, bukan Sang Penghibur, bukan Roh kebenaran, tetapi makhluk halus. Makanya diajarkan di Kristen menyembah roh. Tuhan itu roh, padahal yang datang kepada Paulus itulah roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi adalah pencipta roh. Roh itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, saya kira seperti itu, Mbak Ted. Maaf kepanjangan ya. Ini hanya edukasi aja. Mau dipercaya silakan, tidak dipercaya juga nggak apa-apa. Silakan. Iya, betul. Di Yeremia itu ya, Yeremia kalau kita baca pasal 31 itu ada sampai 40 ayat. Jadi yang dimaksud perjanjian baru di sini adalah kalau pada perjanjian lama itu ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dirajam. Nah, perjanjian baru dikatakan dia akan mengajar langsung, dia menjadi manusia penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi wujud Yesus itulah perjanjian baru. Dan di situ dikatakan di ayat yang ke-15, ketika perjanjian itu datang, ketika Yesus ya datang, Rahel menangis, sampai dimasukkan juga ayatnya, Bang. Jadi artinya perjanjian lama itu pada zaman nenek moyang orang Yahudi, hukum-hukum Taurat ya, di situ kalau misalkan yang jahat, ada hukum yang jahat juga. Tetapi ketika perjanjian baru yang merujuk kepada kedatangan Yesus, ya ajarannya yang penuh dengan kasih sayang, itu perjanjian baru itu seperti itu maksudnya. Perjanjian baru bukan seperti masa-masa sebelumnya. Dan masa sebelumnya itu hidup bangsa Israel dan sekitarnya sudah membelakangi Tuhan, udah hidupnya enggak benar, sudah kacau balau. Para imam pun tidak memimpin jemaatnya dengan baik, malah mereka menginjak-injak umatnya. Jadi tidak ada welas asih di sana pada masa perjanjian lama itu. Jadi Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru, yaitu dengan dia menggembalakan langsung umatnya, mengajari langsung. Maka Yesus dikatakan juga gembala yang agung, guru yang baik dan mengajar. Di sini memang logika berpikir kita kok bisa ya? Ya karena dia Tuhan, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu maka dia bisa menjadi manusia di dalam diri Yesus. Begitu. Itulah yang dikatakan iman yang transenden, yang melampaui akal manusia. Bukan tidak masuk akal ketika kita mempercayai
Tuhan itu maha kuasa, dia bisa berbuat apa saja. Transendennya kok bisa ya? Ya karena dia Tuhan. Kalau manusia nggak bisa kita jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa berbuat apa saja sekehendaknya. Kalau di Muslim kun fayakun, Tuhan mau apa jadi. Seperti dia menciptakan jadilah terang, maka jadi terang. Itulah perjanjian baru itulah letaknya di situ, Bang. Oke, saya tanggapi, Bu. Boleh, silakan, Bang. Yang pertama terkait dengan Tuhan menjadi manusia. Ini konsep paganisme. Tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nggak ada nabi yang mengajarkan itu, termasuk Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan menjadi manusia, yang berhak mengatakan itu Yesus. Kalau Yesus bisu, yang berhak mengatakan itu mamanya, ibunya. Kalau mamanya pun bisu, yang berhak mengatakan itu adalah saudara sekandungnya. Kalau sekandungnya pun bisu, maka yang berhak mengatakan itu adalah ayah tirinya. Tapi tidak ada narasi-narasi itu. Itu yang pertama. Kemudian, kalau Tuhan yang maha kuasa ini mampu menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia, maka Tuhan jauh lebih berkuasa menciptakan Tuhan yang kembar dengan dirinya. Ayo. Tuhan menciptakan, Tuhan membuat dirinya menjadi manusia. Berarti Tuhan, kalau dari segi ini kita bisa menelaah, berarti Tuhan lebih mampu menciptakan Tuhan yang kembar dengan dirinya. Jangan turun derajat, tapi kembar. Tapi apakah itu mungkin? Tuhan menciptakan dirinya menjadi kembar? Tidak bisa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diadakan setelah Tuhan, mau dia Tuhan disebutnya, mau dia pencipta disebutnya, mau dia segala-galanya disebutkan Alfa dan Omega atau apapun itu, tapi dia ada setelah yang menciptakan, maka kedudukannya tetap aja ciptaan. Tidak layak dituhankan. Ada Tuhan kembar, Tuhan yang satu menciptakan Tuhan yang setara dengan dirinya. Mana yang Tuhan? Dua-duanya mustahile. Karena kenapa? Tuhan itu esa, absolut, tunggal, gak boleh ada yang lebih. Nah, Yesus, bagaimana mungkin dia adalah Tuhan? Setara dengan Tuhan saja kagak. Dia adalah makhluk, dia manusia. Sedangkan Tuhan mustahil tidak kuasa. Yang disebut maha kuasa bukan kuasa. Yesus kemudian berkuasa, betul, berkuasa kemudian membimbing murid-muridnya, berkuasa melumpuhkan air, berkuasa kemudian melumpuhkan penyakit buta, orang buta kemudian melihat, orang berkuasa dia, tapi dia tidak maha kuasa. Kenapa dia tidak maha kuasa? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara, yang dibekali dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jelas kok. Jadi bukan Tuhan jadi manusia. Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus. Lalu Tuhan yang berkuasa menciptakan hambanya, ciptaannya tanpa ayah, dibekali dengan mukjizat. Karena Yesus ini bukan manusia biasa. Yesus ini adalah juru kepada Tuhan. Maka dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Makanya murid-muridnya mengenal Yesus hanya sebagai utusan. Kristen muncul belakangan, menganggap Yesus Tuhan. Kenapa? Itu tadi. Yang dianggap Tuhan itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus, bukan yang datang kepada Bani Israel. Itu satu. Yang kedua, tadi kasih kepada Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Mbak Ted kemudian mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan seterusnya, nyawa ganti nyawa. Itu betul. Lalu kemudian melalui ajaran Yesus yang datang kepada Paulus, Mbak Ted mengatakan itu sudah tak berlaku lagi. Yang berlaku itu adalah kasih.
Lagi-lagi bertentangan dengan ajaran Yesus yang asli. Coba Anda baca dalam Matius 5. Kalau di dalam hukum Taurat tentang berzina, apa kata Yesus? Jangankan berzina, sekarang ini aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Malah semakin keras. Maka Yesus mengatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Adalah lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jikalau satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Yesus lebih parah lagi. Kalau kau lihat perempuan dan kau mengingini perempuan itu dalam hatimu padahal dia bukan istrimu, cungkil matamu. Kata Yesus, cungkil. Jika kau tanganmu menghendaki mengambil barang orang lain padahal itu bukan punyamu, maka penggal. Itu kata Yesus. Jadi tak akan pernah kemudian orang Kristen itu benar melawan Yesus. Yesus selalu menang. Meskipun orang Kristen ingin memadamkan cahaya ajaran Yesus, tidak bisa, coy. Tidak bisa. Karena kami ada Islam yang akan mensucikan Yesus dari pitnahan-pitnahan orang-orang kafir terhadap dirinya. Yang Anda ajarkan itu ajaran Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan yang benar adalah Yesus yang manusia ini. Ajaran Yesus yang manusia ini mengharamkan pembatalan hukum Taurat. Cungkil matamu jika matamu menyesatkan. Penggal jarimu, tanganmu, jika tanganmu menyesatkan. Adalah lebih baik kamu kehilangan satu anggota tubuhmu daripada utuh tetapi dilemparkan ke dalam api neraka. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Tapi lagi-lagi orang Kristen mengikuti kata Paulus. Apa kata Paulus? Marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Di dalam Kolose 2, wah lebih parah lagi tuh. Kalau di Kolose 2, Paulus itu wah menang kali dia. Dia menang semenang-menangnya. Dia butahkan semua orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Habis itu dia poles. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia, lebih dari dirimu. Itu ajaran-ajaran ini yang diambil kemudian. Padahal ajaran mengasihi itu adalah implementasi dari cakupan dan rangkuman daripada hukum Taurat. Kepada dua hukum inilah kemudian termaktub segala hukum Taurat, kata Yesus. Nah, sementara Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus, hukum Taurat sudah dibatalkan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, ajaran kasih dibatalin. Ya, tapi lagi-lagi saya kembalikan kepada Mbak Ted. Silakan Anda percaya iman Anda, tapi satu hal yang perlu dipahami, bahwa Yesus mengatakan dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis aja nih yang membaptis Yesus, kesaksiannya kalah dari kesaksian Yesus, bagaimana dengan kesaksian Kristen? Lah, kesaksian Yohanes Pembaptis itu jauh lebih hebat. Tapi Yesus mengatakan, oh lebih hebat kesaksianku, Bung. Apa itu? Segala pekerjaan yang aku lakukan, bermujizat, bernubuat, bangkitkan orang mati, orang lumpuh kubuat berjalan, orang buta kulit melihat, semua itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus, dirinya adalah utusan Bapa. Kesaksian Yesus seirama dengan kesaksian umat Islam. Dia adalah Rasulullah. Kesaksian Yesus tentang Yesus, kesaksian dirinya tentang dirinya, kesaksian daripada Yesusnya sendiri. Dia itu adalah Rasulullah. Jadi kalau kesaksian Mbak Ted, kesaksian bapak-bapak gereja, kesaksian kemudian Paulus, kesaksian pastor, kesaksian jemaat-jemaat Kristen, cemen, gak dianggap. Lah Yohanes Pembaptis aja apa dibilang? Aku punya kesaksian yang jauh lebih hebat, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Aku utusan Tuhan. Hebat kan Yesus itu? Nah, kalau Kristen datang, engkau adalah Tuhan itu sendiri. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada saat nanti manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah di dunia ini selain daripada aku, kata Allah, yang disembahnya itu justru akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada selain daripada aku, yaitu yang mereka sembah,
akan menjadi diingkari oleh mereka. Semua itu akan diingkari. Terbukti Matius 7 tadi. Bukankah kami menuhankanmu? Bukankah kami bernubuat untuk namamu? Bukankah kami? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Makanya Allah bertanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, kamu kesini, kau nabiku kan? Ya Rob, kamu mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku. Oh, tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah ya Tuhanku, tidak patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Bapakku, oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas kok itu. Tapi muncul kemudian Kristen menggabungkan antara Nabi Yesus dengan makhluk Yesus, roh makhluk yang bernama Yesus yang berbentuk roh yang datang kepada Paulus, digabungkan menjadi satu. Sehingga apa? Yesus kadang 100% Tuhan, Yesus kadang 100% manusia. Padahal dua oknum ini berbeda. Yang manusia ini murni yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yang Tuhan ini murni yang datang kepada Paulus. Kalian gabungkan menjadi satu. Makanya kalian itu kadang, oh Yesus itu memang pada saat dia mati itu kan kemanusiaannya. Keilahiannya itu ya beda lagi. Keilahian itu ada di Paulus. Contoh, di Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus kepenuhan secara jasmani keilahian. Tuh. Jadi, menurut Paulus, kakinya Yesus, tangannya Yesus, matanya Yesus, semua jasadnya Yesus itu adalah ilahi. Menurut Yesus, dia adalah manusia. Menurut Paulus, Yesus itu adalah ilahi. Nah, sekarang Kristen mengikuti siapa? Paulus. Maka Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus, yang menganggap tubuhnya Yesus adalah ilahi. Sedangkan Yesus, dia mengatakan dirinya manusia. Saya kira begitu Mbak Ted. Mungkin itu terakhir dari saya. Kalau teman-teman Muslim mau menanggapi silakan. Silakan Mbak. Oke, saya tanggapi dulu ya, Bang. Iya, Saya juga ngantuk nih, mau tidur. Baik, menarik ya tadi. Mengapa Tuhan itu mau menyatakan dirinya menjadi manusia? Itu yang aku tangkap dari semua statement Bang Zuma ya. Ketika Yusuf ragu untuk mengambil Maria menjadi istrinya, malaikat Gabriel atau Jibril itu mengatakan jangan takut mengambil Maria sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Lalu di Lukas 2 ayat yang ke-11, malaikat Jibril juga atau Gabriel yang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita rangkai dengan tadi Abang Juma sempat juga mengatakan Yesus dari Roh Kudus. Betul. Dan Allah itu adalah roh. Saya bacakan beberapa ayat ya. Di Yohanes berapa tadi ya? 4:24. Bukan Bang, Yohanes 4 yang Yesus adalah roh, yang dikatakan dia sendiri Allah adalah roh. Baik, demikian. Yohanes 4 ayatnya yang 19, ini pembicaraan antar perempuan yang ada di sumur, yang dia pun mempunyai suami 5 orang dan bahkan suaminya saat itu pun bukanlah suaminya. Dan perempuan itu sangat terheran-heran dan kagum. Lalu dia pun memanggil Yesus Tuhan. Sebelumnya dia tidak memanggil Yesus Tuhan. Ayat yang 19 dimulai ayat yang 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah
Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang perlu kita sadari, bahwa Allah itu adalah roh. Sekarang kita boleh berpikir masing-masing, roh itu seperti apa ya? Cara kerjanya seperti apa ya untuk memenuhi hati manusia? Nah, ini baik PR aja masing-masing ya untuk direnungkan. Tapi saya mohon maaf sebelumnya bila tidak berkenan apa yang sampaikan, saya bilang PR atau kita renungkan begitu, karena saya pun nggak paham banget tentang Al-Quran ya, mohon maaf sebelumnya ya. Ini saya mengatakan PR, saya menyoroti dari perspektif yang saya ketahui begitu. Yang saya tahu bahwa Allah is a zat. Nah, itu saya tidak tahu ya, itu yang saya tahu di mungkin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Bang Zuma, thank you Bang, God bless you Bang, God bless you. Terima kasih. Oke Bang, Ya, Bentar dulu, Ted. Bentar dulu, Ted. Aku mau ngomong bentar lu. Ya, Ted, iya Bang, ya, Allah silakan Bang, silakan Bang. Allah itu sembahannya umat Islam. Iya tahu. Ntar dengerin dulu, Ted. Terus LAI pinjem dijadiin roh, kan kurang ajar terjemahan itu. Kalau mau Tuhanmu roh, bilang aja Theos itu roh. Siapa kek nama Tuhanmu, ganti gitu loh. Jangan nama Tuhannya umat Islam ya, lain kali gitu loh. Kasih tahu tuh LAI itu yang suka tepo-tepo tuh. Nista itu. Karena Allah itu menciptakan roh. Allah itu menciptakan roh untuk kehidupan manusia. Di Bible juga ada kok, Zakaria ya 12 nomor 1. Ya. Tapi kalau Tuhan roh nggak apa-apa. Yang datang kepada Paulus ya nggak apa-apa kalau Anda mau menuahkan roh. Seperti yang mana roh melayang-layang di atas permukaan air, ya nggak apa-apa, Tuhan mau melayang-layang lah apalah, tapi jangan bawa-bawa nama Tuhan kami kan gitu. Lain kali ya kita ya. Bang Ya, Handi, lain kali. Bang Handi, excuse me, gini loh Bang, Allah itu kan akar katanya dari bahasa Arab, Terus Bible-mu bahasa apa? bahasa Indonesia, tapi kan Enggak, akar katanya, aslinya Bible bahasa apa? bahasa Ibrani. Ibrani ada nggak akar kata Allah di sana? Itu kan sudah di translator Bang. Iya kan? Nggak usah, translator yang bener aja kan. Saya bilang LAI itu kan penipu. Karena warisan dari Belanda penipu kan gitu. Jangan suka nipu-nipu lah. Satu ya. Terus perjanjian baru Yunani kan Theos. Theos itu dewa. Oke. Jadi tidak ada akar kata Allah itu di dalam Bible, yang ada hanya di Al-Quran. Itu sembahannya umat Islam. Bahaya loh kalau umat Islam marah nanti. Nanti dikepung. Nanti dibilang tidak toleran lagi. Jadi cukuplah satu-satu kita ajarin di sini. Jangan beli bukunya lagi lah itu, kalau dibohongin lah itu. Rusak imanmu loh. Aturan kau menyembah roh. Sebagaimana dari Yunani menyembah roh, penyembah roh semua kan gitu ya. Tapi jangan bawa Tuhan kami gitu loh. Tuhan kami bukan roh, tapi pencipta roh. Oke, jelas di sini ya. Iya. Ya, yang terakhir nih, saya kan pendengar yang baik. Bisa nggak sih Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhan ini berhenti menjadi Tuhan nggak? Enggak. Tetap Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Berarti sudah menjadi manusia. Manusia ini Tuhan nggak?
manusia itu bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu berhenti menjadi Tuhan, dia jadi manusia dia. Enggak. Ini pelajaran anak SD loh. Pelajaran anak SD Tadi ini, Ted. gini, Bang. Nah, gimana? Bang, Allah itu kan roh, God is Holy Spirit. Mulai lagi Allah itu roh. God is Holy Spirit. Iya udah arti. Jadinya roh ini sudah menjadi manusia toh. Tuhanmu yang roh ini menjadi manusia. Atau dirubah kata-katanya. Roh Tuhanmu ini ikut ke dalam diri manusia. Diganti bagaimana? Gini. Gimana? Jadi gini, Bang. Allah menciptakan God. Allah lagi. Tuhan. Theos. Bang Andi, Iya. ada kata ini. Silakan Ada maju. ada kata Allah di dalam Allah di dalam bahasa Ibrani. Sumpah serapah. Boleh dibaca di dalam Yosua 24 nomor 26. Di situ ada kata Allah. Tapi bukan alif, tapi ayin. Kalau kita ain. Jadi harusnya kalau mau mengambil kata Allah bukan dari Al-Quran, menyebutnya Allah. Itu dalam bahasa Ibrani. Artinya pohon. Iya. Dia punya Latin A-L-L-A-H. Betul itu. Yosua 24 nomor 26. Tapi artinya dalam bahasa Indonesia pohon. Kalau tidak mengambil dari Al-Quran, berarti ambil dari Ibrani. Ada kata Allah itu. Ada kata Allah. Tidak ada, Tadi Bang. Yosua berapa, Bang? Yosua 24 nomor 26. Silakan kita buka. Ada nggak yang bisa buka ini? Kamera. Silakan. Di original teksnya itu katanya. Iya. Yosua 24, Bang. Ayat berapa, Bang? 26. 26. Ada Alkitab depan saya, Bang. Iya. Yosua 24 ayat yang ke-26. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Ya. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ya. Berarti Pohon di situ bahasa Ibraninya apa? ini bahasa Inggris, Bang. Di sebelahnya bahasa Inggris. Bahasa Ibrani. Ada yang bisa buka kamera Ibrani? Tertulis apa di situ? Allah. Nanti coba dilihat. Yosua ya, domba 26 ya. Coba Bang Handi, bisa buka kamera Bang Handi? Oh, bisa kayaknya nih. Coba. Ya, mohon kita tunggu Mbak Ted ya, bentar ya. Iya, iya, Bang. Yang gue buka sarapan pagi aja ya. Punyanya Ira Tawayu ya, nggak apa-apa ya. Sama aja sih. Di Alkitab Sabda, paralel. Ini Supaya aja kita deh, bisa. Pak. Langsung kebaca tuh itu tuh. Ini nah. Nah. Ini kan Yosua 24 26 ya. Benar ya? Iya, betul. Yang mana itu Bang? Apa bacanya? Enggak kebaca dengan saya Bang, kalau begitu. Jauh sekali saya ini. Taruh dulu ya. Aduh, casnya jauh lagi. Kalau gue lepas casnya dulu. Enggak bisa di Alkitab paralel. Coba ini. Ustaz Alip. Kalau Ustaz. Sorry. Aku Ustaz Alip tadi lah. dari perangkat. Berat ya, HP saya berat. Ustaz. Nah, Coba Dek. Di sini ya. Iya. Ini Wayiftaf. Yehosh. Ini kan 26. 26 ya. 26. Di sini gimana bacanya nih? Iya, Yang saya tahu makanya di aku sini. minta. Makanya aku minta tadi yang ini nih. paralel. Kalau aku baca Yang Latinnya aja, Bang. Yang Iya. Latin. Kenapa Yehoshia aku sendiri ya? et hadabarim haele. Bukan itu, bukan buka dari ini. Oke. Tar. Paralel aja ya.
Soalnya saya Ya, mau menunjukkan bentar, aku- Latinnya gitu loh. Aku buka dulu kayak gitu. Yosua 24-26. 24-26. Bener itu Hale. Hade Farim Hale. Bener ya Bang Juma? Ibrani Hale ya? Iya. masih ejaan tapi ya makanya di Alkitab Sabda Paralel. Karena saya ingin menunjukkan Latinnya, Dina. siap. Kan orang Oke. Kristen kita ini kan cuman paralel, apa? Terjemahan Latin bukan bahasa Ibrani. Di ini gimana? Ini nih, Pohon. Klik, pohon besar. diklik. Kita buka ya. Apa itu? Tuh, Nah ini. Allah kan? Tapi di sini Ayin. pakai ayin. Pakai Bukan koma ale. Berarti Yesus anak pohon. Ya, kan itu konsekuensinya menggunakan kata Allah itu kan. Bang Juma ilmunya sampai di situ ya, gua nggak nyampe loh. Aduh, Tentu saudara pohon. Kristen tidak mau Yesus disebut anak pohon kan? Maka larinya kemana? Ke Tuhannya umat Islam. Satu-satunya itu. Endong ya di situ ya. Iya. enggak, itu karena kesalahan terjemahan aja, Bang. Bukan Iya. ini sudah betul ini. Udah benar ini. Iya, Yosua itu salah terjemah. Mestinya di sini hukum pohon. Ya Bang Juma ya. Kitab hukum pohon. Bukan. Ini kan dia pakai H ini biasanya itu kan Oh, Bang, menuju cuma kawas kepada lagi pohon tertentu. Kalau kita itu kayak pakai alnya gitu kan. Nah, cuma di sini pakai ayin, makanya bahasa Inggrisnya kan H Allah gitu. Kayak gitu loh. Nggak kan gini. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum apa? Hukum Allah, Elohim. koma. Hukum Elohim. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon, di bawah Allah, kan gitu. Pakai ayin jadi di bawah Ayin. Allah gitu. Ya, bukan. Makanya mungkin dari sana saudara Kristen mengambil data sehingga menyebutnya Allah, ya kan? Nah, kalau menyebutnya sebagai Allah, berarti larinya ke pohon. Yesus anak Allah, Yesus anak pohon. Bahaya ini. Yesus menuliskan semuanya itu dalam kitab Hukum Elohim. Lalu ia mengambil batu ini. yang besar. Ada pohonnya. Ini ada pohonnya. Bener nih. Ini pohon. No. Enggak, Bang Juma, bersinergi nggak sih antara kalimat pertama dengan kalimat kedua? Pohon, itu no. Pohon, no. relasinya, Pohon hubungannya kan gimana gitu ciptaan, loh, Bang. Yosua menuliskan sebuah buku, semuanya itu di dalam kitab hukum Elohim. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang bermasalah, iya nggak ada masalah memang. Cuman yang kita tarik ini kan akarnya dipermasalahkan Bang Handi. Ini tadi Mbak Ted selalu membawa nama Allah. Oh, Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau Mbak Ted tidak larinya ke Tuhannya umat Islam, ya berarti larinya ke pohon yang ada di dalam bahasa Ibrani. oh itu maksudnya. Iya. Iyalah, iya. Kan tadi ngakunya Baru nyambung, Bang, baru nyambung. original teksnya kan bahasa Ibrani katanya. Nah, kalau Ibrani panggilan Allah itu berarti larinya ke pohon. Yesus anak Allah, Yesus anak pohon, kan gitu. Makanya kami umat Islam memohon dengan hormat kepada saudara Kristen jangan menggunakan kata Allah. Karena kalau larinya Allah itu larinya ke Islam, berarti Tuhannya umat Islam. Kalau dia larinya ke Ibrani berarti itu anak pohon. Kalau ke Ibrani ya, we Bang, Ntar masa dulu. sih anak pohon? Belum lagi Banyuma Estetenias. Dengerin dulu diam. Belum lagi Estetenias mengatakan Allah itu ular naga.
Nah, jadi kalau ikuti Estenias pakai itu berarti Yesus anak ular, anak, waduh parah deh Estenias itu. Parah itu Estenias itu. Kita PLT ya, Diam Mbak. dulu Kak Waryanto, ntar dulu Waryanto. Nah, Anda mau ikuti Estenias atau mau ikut mana nih, Ted? Ah, ikut Tuhan lah bang. Iya. Gitu, begitu aja sih tambahan dari saya. Silakan teman-teman. Mm-mm. Jadi lanjut lagi ya, Ted. Jadi Tuhan itu nggak boleh berhenti menjadi Tuhan. Kalau dia menjadi manusia, berarti dia menjadi manusia berhenti menjadi Tuhan. Kecuali diganti Tuhan yang berbentuk roh ini, Tuhanmu yang roh ini gitu, masuk ke dalam diri manusia. Ikut ke bumi, meninggalkan surga, masuk ke dalam diri bayinya Yesus melalui rahim Maria. Jadi di dalam rahim Maria itu ada Tuhanmu, ikut bersama janin, dilahirkan oleh Maria. Nah, bayi ini tubuhnya manusia, rohnya Tuhan, tapi surga kosong. Bagaimana, Ted? Ya, apa susahnya Tuhan menyatakan dirinya menjadi manusia, Bang? Dia Bukan menjadi manusia, masuk ke dalam diri manusia. Iya, di dalam dikandung oleh Maria, oleh Roh Kudus. Allah itu Roh Kudus. Kok Allah lagi, pohon itu. Aduh, aku udah nyaman dengan kata Allah. Nyaman. Udah nyaman dengan kata Allah banget. Mau gimana lagi? Jadi aku pun ditegur sama temen juga kalau lagi ibadah jangan pakai Allah. Itu Nah, udah itu. sesama Kristen itu bang. Tapi aku udah nyaman nggak Ya, bisa. kalau kalau mau lebih nyaman lagi, ikrar aja syahadat, lebih nyaman itu. Bentar bang. Dia mulai mensyahadatkan orang. Ntar dulu, Bang. Saya selesai dulu sama Ted ya. Jadi, roh Tuhanmu satu sih ya? Satu apa dua apa tiga? Roh Tuhan. Roh yang kau sembah. 1, 2, 3. Esa, satu ya. Nah, berarti kalau roh Tuhanmu turun ke bumi, masuk ke dalam diri Yesus, berarti menurut kamu surga atau yang jaga alam semesta itu berada di bumi, betul? Di bumi dan di surga ada tetap. Loh, kan cuma satu dia turun ke bumi. Nah, di sinilah Allah itu kan nggak kayak kita, Bang. Kayak Abang Handi misalnya udah ada di mana di rumah Abang, mana Abang bisa lagi di tempat lain. Oh, jadi memanjang itu ya. Itu roh memanjang dari surga ke masuk ke dalam, memanjang gitu, menjulur ya, menjulur. Ibaratnya seperti cahaya, Bang. Seperti cahaya kayak gitu ibaratnya cahaya matahari satu, tapi bisa menerangi seluruh bumi ini, bulan, bintang semuanya. Tapi matahari nggak masuk ke dalam diri manusia. Betul. Nah, sekarang yang menciptakan Maria itu menurut kamu siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah lagi, Tuhan pohon. Masa pohon yang ciptain Maria gimana sih? Terus siapa lagi? Itu Tuhan Allah. Ya Yesus lah, lo ya kan Tuhan Yesus gitu loh. Yesus namanya, Bang. Ya udah, arti Yesus, Tuhan Yesusmu yang menciptakan Maria kan gitu. Iya. Ya, kemudian Tuhan Yesusmu ini yang menciptakan Maria, masuk ke dalam kandungan Maria, istirahat 9 bulan kan begitu? Enggak istirahat dia sebagai Tuhan. Terus ngapain dalam kandungan? Terus ngapain dalam kandungan 9 bulan? Itu kuasanya itu, Bang. Kuasanya yang Apa sih kuasa orang dalam kandungan kok nggak bisa ngapa-ngapa? ke dalam tubuh Maria itu kuasanya gitu loh. Ya Kuasanya kan Bunda Maria mengandung apa coba? mengandung Yesus. Yesus. Ya itu kan Tuhanmu yang dikandung. Iya. Ya iya, artinya Tuhanmu istirahat 9 bulan dalam kandungan kan nggak bisa ngapa-ngapa di dalam. Gimana sih? Bisa Ngapain? Ngapain ada dalam kandungan? Ada kehidupan di dalam. Oh, iya memang kehidupan dalam rahim Maria mah. Bunda Maria bergizi, ya dia mensalurkan gizi melalui pusarnya Maria kan gitu. Kan punya tali pusar tuh. Tempat dia bernapas, mencerna makanan dari Maria kan gitu ya. Iya. Ya. Terus kemudian Tuhanmu dilahirkan jadi bayi dia. Nah, siapa tuannya Maria waktu itu?
kan kan Allah menyatakan diri menjadi manusia. Pohon lagi. Iya, Iya. iya. Yang ini kan yang dikandung Maria ini kan Tuhanmu nih. Masuk ke dalam nih ke rahim. Jadi Tuhannya Maria itu kalau itu Tuhan ini Erik diam dulu kau. Jadi kalau Tuhannya Mbak Ted ini di dalam rahim, berarti Tuhannya Maria yang ada dalam rahim Maria juga kan gitu. Bener Kak? Iya kan malaikat bilang gitu juga. Artinya Tuhannya Maria isi kandungannya Maria kan gitu. Iya. Nah kalau Bunda Maria berdoa bagaimana? Ya Tuhanku dalam kandunganku gitu ya? Iya juga lah. Iya juga. Enggak begitu Mbak. Aduh, Bang Juma mau tidur nggak jadi. Mbak Ted ini lucu deh Mbak. Bang Juma mau tidur nggak jadi. Mbak Tednya lucu deh. Bukan lucu, kan Bang Hadi yang berdoa ya begitulah. Enggak, yang dikandung Maria itu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu gandaan Tuhan Sang Pencipta. Ada lagi pilihan ganda ini. Nah, Menggandakan dirinya jadi manusia gitu. waduh, lebih parah ini Yang menggandakan deh. benar. Menggandakan, itu di agama Hindu yang banyak kayak gitu. Kok agama Hindu lagi sih Mbak Ted? Ini kebenaran sesuai yang kita kasih. Sekarang aku tanya, apa Daripada kita ngantuk, mending jadi begini lah nggak apa. Tuhan abang menggandakan diri. bilang Tuhan itu menggandakan diri? Ya iya, karena dia kan maha kuasa dong. Kalau nggak bisa ya nggak kuasa dong kalau gitu. Itu Bang Juma masuk akal Bang. Enggak. Bilang menggandakan dirinya jadi manusia. Tuhan itu maha suci. Jadi di sorga ada, di bumi ada. Tuhan itu di sorga ada, di bumi ada karena menggandakan dirinya. Maaf Temija. Berarti ada juga di planet Pluto. Ya bisa aja kalau Tuhan mau kok. Berarti Tuhan Itu jadi suka-suka banyak. Tuhan. Masuk ke agama Hindu berarti dewa-dewa banyak. Berarti kembali Bukan, kepada ajaran Tuhan Romawi Yunani sama kuno dong. Dewa kan beda. Dewa kan itu. Loh, Tuhan itu nggak bukan bisa dari berubah, Bang. Tuhan itu nggak pernah bisa berubah. Tuhan itu Iya tetap kan nggak Tuhan. berubah, namanya juga nggak berubah. Tapi kok namanya sih berubah sih gimana? Ya itu sifat sama seperti Bang Suma. Nama Bang Suma itu banyak. Panggilan itu gelar. Tetapi kalau dikatakan bahwasanya Tuhan itu berubah, itu bukan Tuhan, itu dewa. Coba Anda lihat di dalam Keluaran 9 nomor 14. Tidak ada yang seperti aku. Jadi tidak ada yang digandakan. Di seluruh bumi nggak ada. Iya, tidak ada yang digandakan, tapi Tuhan sendiri yang menggandakan dirinya. Nah ini Tuhan Juga sendiri yang berkata, Keluaran 9 nomor 14, tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Loh kok Anda memaksakan Tuhan menggandakan diri? Tuhan sendiri mengatakan tidak ada nada. 1 Raja-Raja 8:23, tidak ada Tuhan seperti engkau baik di langit maupun di bumi. Yesaya 46 nomor 5, kepada siapa hendak kau samakan aku? Nah saudara menjawab, kepada Yesus. Ditabuklah Anda dengan Tuhan, oleh Tuhan. Yesaya 46 nomor 7, akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada yang seperti aku. Berarti tidak ada Tuhan gandaan. Interupsi Bang Juma. Sekarang Kalau tidak ada Tuhan gandaan yang fenomena yang awan yang ada. sekarang kita tanya, Tuhan menggandakan maksud Abang kayak mana? Jelasin dulu. Ya, silakan. Menggandakan diri itu gimana? Iya, Kayak Itu Mana membuat itu? dirinya jadi dua tapi tetap satu. iya. Aduh, Dua tapi satu pribadi. Dua tapi satu pribadi gitu. Akut ini sakitnya ini. Yesaya Akut ini. 43 nomor 10. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Tuhan yang dibentuk. Yesus tadi bentuk menjadi daging. Tidak ada itu. Mau main bulu tangkis aja lo, pilihan ganda lo bro. Misalkan ganda campuran. Iya kan.
Jadi kalau menurut abang Perjanjian yang lama itu loh. jadi manusia itu siapa? Ciptaan Tuhan. Hmm. Masa bergandakan Bukan, diri itu- menciptakan itu manusia adalah ya? gandaan atau fenomena. Kalau dibilang gandaan, fenomena juga bisa. Iya, terserah lu lah. Tidak ada Tuhan yang dibentuk daging, baik daging manusia maupun daging burung merpati, nggak ada. Dalilnya Yesaya 43 nomor 10. Saya lebih percaya tulisan yang ada di Bible saudara daripada ucapan saudara. Masa Enggak, saudara nggak? soalnya begini bang, soalnya Tuhan Yesus atau Yesus itu datang ke dunia ini jadi manusia itu penggenapan dari kitab perjanjian lama. Aduh, marusa. Ini yang saya baca barusan itu perjanjian lama. Ini kan kedatangan Yesus itu kan penggenapan dari nabi-nabi, penggenapan dari kitab nabi-nabi di perjanjian lama gitu. Kalau menurut kami di Bible kami, kalau di Al-Quran mungkin beda kali. Aku datang di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Yesus yang Bapa. Yang maha berkehendak itu Bapa. Tapi Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti Yesus murni ciptaan. Soalnya begini bang, kalau menurut ajaran kami, kedatangan Tuhan Yesus atau Yesus ke bumi itu untuk menebus dosa manusia, dan syarat untuk menebus dosa manusia ini adalah yang bisa menebus dosa manusia ini adalah orang yang tidak punya dosa. Gandaan Tuhan. Jadi gandaan Tuhan nanti mati terkutuk. Gandaan. Parah sekali. Hati orang. Mary. Waduh. Abang ini gimana? Yesus datang ke bumi ini untuk nebus dosa. Itu adalah konsep yang dibangun oleh Kristen setelah Yesus terangkat ke langit melalui Paulus dari makhluk Begini. dibisikkan makhluk Ini itu tadi. Yang bisa menebus dosa itu adalah syaratnya bisa menebus dosa itu adalah manusia yang tidak berdosa. Aduh, tidak Karena ada semua itu, Bang. manusia di bumi ini sudah berdosa semua. Bang, orang Yahudi Enggak, yang dengar dulu, aku belum selesai ngomong. Anda nih. salah, ngapain diperpanjang kalau salah? Untuk apa Enggak, kalau didengarkan menurut ajaran pembodohan? kami nih, Sekarang begini, saudara, dengarkan saya. Tuhannya Yahudi ketika mengajarkan konsep penebus dosa itu menggunakan orang, manusia, atau menggunakan hewan? Kalau yang menggunakan orang itu Dewa Molok. Kalau Tuhannya Bani Israel itu menggunakan hewan. Imamat 1 nomor 2. Jadi jangan Anda kemudian mencampur adukan antara ajaran makhluk yang datang kepada Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak boleh. Imamat loh, Imamat 1 nomor 2. Perintahkan kepada orang Israel ketika mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Tak ada itu firman Tuhannya Yahudi, persembahkan manusia itu tak ada. Itu muncul nanti di ajaran Paulus. Kalau di ajaran Yesus itu tak ada. Sementara Anda ini pengikut Paulus. Saking maunya Yesus itu dianggap sebagai kurban, coba bayangkan di dalam 1 Yohanes 1:29. Yesus disebut anak binatang di situ. Apa itu pantas? Pantas enggak itu Yesus disebut sebagai anak binatang? Enggak pantas kan? Kenapa kalian bisa melakukan itu ucapan-ucapan seperti itu ya? Karena bisikan makhluk itu tadi. Masa Yesus disetarakan dengan anak binatang? Kenapa begitu? Karena orang Kristen pun tahu bahwasanya yang digunakan untuk nebus dosa itu adalah hewan. Nah, supaya Yesus ini dianggap kemudian penebus dosa, maka dianggaplah Yesus ini anak binatang. Kan kejam kali bang kalau kayak gitu. Padahal Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Apakah dengan menganggap Yesus anak binatang itu memuliakan? Waduh, parah ini. Yesus itu manusia suci bang.
Jangan digelari dengan gelar yang tidak rasional. Kami nggak terima umat Islam. Oke, baiklah. Saya mohon izin dulu ya. Izin Bang Juma, Gurunda, semuanya Bang Andi. Iya. Terus dia pamit dulu sih. Ted, lu jangan mengandalkan Tuhan ya. Enggak, dikit aja dulu sama Bu Ted, izin Bang Iya, Andi. iya. Dari tadi kan bawa Bu Ted ini kan membawakan Yohanes 4 ayat 21 ya, Bu. Ya kan? Ya. Bahwa antara pembicaraan antara perempuan Samaria dengan Yesus ketika di sumur. Ya, Nah, tadi Bu Ted tadi membantah argumentasi Gurunda bahwa membuktikan bahwa Yesus itu dengan dalil tersebut Yesus itu adalah roh dan Tuhan. Mari kita baca ya, Bu. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dia mengatakan kepada perempuan Samaria itu. Kami. Kata kami di dalam tersebut termasuk Yesus enggak? Karena Iya. penyampaiannya Yesus. Iya, Kami menyembah apa yang dikenal sebuah keselamatan dari sendiri. Tetapi saat datang dan sudah sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Oke. Ibu tahu nggak? Roh Allah itu bukan hanya kepada Yesus. Ada kepada Musa. Ada kepada Bazael. Lebih jelasnya Bazael itu Bu, di Keluaran 31 ayat 2. Lihatlah, telah kutunjuk Bazael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi bukan hanya Yesus. Jadi roh itu juga kita memiliki, roh Allah itu kita memiliki. Untuk daging ini hidup, roh itu harus ada. Amin. Ketika kita mati, roh itu kembali kepada yang kuasa, siapa? Bapa. Jadi bantahan Ibu tadi kepada Gurunda itu tidak masuk, apalagi membawa Yohanes ayat 24, justru situ mengkonfirmasikan bahwa Yesus sendiri menyembah Bapa. Jadi itu tidak nyambung, Bu. Makanya kalau ibarat kata saya sering berdebat dengan argumentasi kepada Bapak Pendeta dulu, itu tidak nyambung jawaban mereka. Data by data mereka, memang mereka ngeluarin data tapi tidak nyambung dari apa yang dibahas. Kita bahas kepala, mereka bahas ekor. Nah itu salah satu poin. Kedua, soal tadi yang disampaikan Gurunda Juma itu tentang pohon besar, itu benar. Saya sebelumnya pernah membahas di GBI kepada pendeta saya, ini pohon besar loh, Allah ini. Kalau kita menggunakannya, justru kita seolah-olah menyembah pohon besar. Pada awalnya dia tidak percaya, bahkan seorang pendeta aja tidak percaya. Lalu ketika saya menggunakan Alkitab Sabda dan merujuk original teksnya, justru menjelaskan pohon besar. Makanya dari awal ketika Gurunda mengatakan, saya udah duga itu pohon besar. Jadi Bu Ted, saya hanya mengkonfirmasikan di Yohanes 14 tadi tentang kata Allah, dan saya ingin nanti diskusi ke depan data yang dibantah itu harus kolerasi dengan apa yang disampaikan, yang dibantah. Kira-kira begitu. Izin Gurunda, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. iya Dek, makasih Dek. Oke, saya izin pamit dulu ya. Makasih Bang Juma, Bang Andi, Iya. Pandi, dan semuanya ya. Sampai bertemu lagi. Siap. God bless. Saya Ted. Wassalam. Ya, pesan saya Ted, jangan sampai salah Tuhan. Gitu Iya. aja. Iya Bang. Oke. Tuhan bedakan antara Tuhan dan manusia. Siapapun yang pernah dikandung lahir ke muka bumi itu ciptaan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Itu aja dulu dipelajari Ted. Nggak ada Iya, yang lain. Bang. Oke, Iya, makasih. Nanti bisa kita diskusi, sharing lebih jauh lagi ya. Kita harus baca dulu supaya kita nggak salah. Jauh deketin aja, bedakan Tuhan dan manusia. Nggak usah jauh-jauh.